Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Para peserta kamu sayang, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan di sore ini kita diperjumpakan kembali secara virtual maupun offline dalam rangka untuk mengkaji sebagian dari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang berkaitan dengan pendidikan anak yang akan disarikan dari kitab Al-Jami' fi Ahkam wa Adabis Sibyan, hukum-hukum dan adab-adab dalam mendidik anak, yang seperti biasanya akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Abu Idris Enggar Suprantara hafidhahullah taala. Tidak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah pada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Dan alhamdulillah telah hadir bersama kita di Mushola At-Tarbiyah Al-Ustaz Abu Idris Enggar Suprantara. Untuk itu kepada beliau kami persilahkan. Tafadhal ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Serta kamu sayang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sore ini kita masih melanjutkan pembahasan dari bab yang ketiga, yaitu wasiat para pemimpin dan orang tua kepada para pendidik. Dan contoh-contoh wasiatnya yang disebutkan di dalam kitab Al-Jami' fi Ahkamis wa Adabis Sibyan itu cukup banyak ya. Namun kita hanya memilih beberapa saja. Ya. Kalau kita mau bahas itu ada sekitar 13 dari para pemimpin, para pendahulu, demikian pula para ulama. Sementara di resume kalian cuma kita pilihkan 8 saja. Dikarenakan pada wasiat-wasiat yang lainnya itu ada beberapa kemiripan, atau ada pula yang kalau dibahas terlalu panjang sehingga kita memilih yang lebih ringkas. Namun walaupun kita sudah milih yang lebih ringkas, pada wasiat yang ke-6 ini, yaitu Umar bin Abdul Aziz, ini cukup ya, tidak panjang tapi pertengahan ya, lebih panjang dibandingkan yang lainnya. Ada yang wasiat cukup panjang, yaitu dari wasiat Hisam bin Abdul Malik. Itu wasiatnya ada sekitar 8 halaman ya. Kalau diterjemahkan mungkin bisa menjadi banyak halaman, tapi tidak kita baca ya, tidak kita nukil, karena pokok-pokoknya sebenarnya sudah ada. Dari Abi Ja'far Al-Umawi, Umar ibni Abdillah qala kataba Umaru ibnu Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala ila muaddibi waladihi. Ya. Dari Abi Ja'far Al-Muawi, ya, Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, Umar bin Abdillah ya, Umar bin Abdillah ya. Ya. Dia berkata, Umar bin Abdul Aziz telah menulis surat kepada muadib anaknya.
pendidik adab anaknya. Ya, disebutkan di situ min Abdillah Umar Amiril Mukminin ila Sahal Maulah, dari hamba Allah Umar Amiril Mukminin, ya, kepada Sahal maulanya. Amma ba'd, adapun setelah itu fa inni ikhtartuka ala ilmin minni li ta'dibi waladi wa saraftuhum ilaik an wairik min wawaliyi. Min mawaliya wa dawil khasati bih. Faqduhum bil jafa fahuwa amkana li adamihim wa tarkus subahah fa inna adataha tuksibul ghaflata wa kasratu tuhaq fa inna kasratahu tumitul qalba wal yakun awwala ma yatakiduna min adabika utul malahi allati bada'uha minasyaitan wa agibatuha sakhtur rahmani fa innahu balagani an istiqati min hamalatil ilmi inna hudurul ma'azif wastima'al aghani wal hijabihima yumbitun nifaqa fi qalbi kama yumbitul ma'al ushbah. Sampai di sini aja dulu karena di resum kalian cuma dinukil di situ. Sebenarnya masih ada tambahan. Beliau menyebutkan dalam surutnya, sesungguhnya saya telah memilih kamu dengan pertimbangan ilmu yang ada pada diriku. Ini untuk kamu itu bisa mendidik anak-anakku, dan aku telah serahkan anak-anakku, serahkan mereka kepada kamu, itu tidak kepada selainnya dari maula-maulaku yang lainnya dan juga orang-orang khusus di dekatku. Bukan kepada selainmu dari maula-maulaku dan bukan pula orang-orang khususku. Di situ ini saya pilihkan untuk makna yang pertama, ya, yaitu fakhduhum bil jafa. Fakhat itu adalah apa? Paha, ya, paha. Maksudnya latihlah paha-paha mereka itu dengan kuat, dengan keras, karena itu akan lebih mengokohkan kaki-kaki mereka. Kalau dibaca fakhudhum bil jafa, itu hukumlah mereka dengan keras. Hukumlah mereka dengan keras, ya, itu akan lebih mengokohkan kaki-kaki mereka. Kalau dimaknakan dengan makna itu, karena ada huruf fa, kho, dan zal, dari sisi makna di belakang itu kurang pas. Sehingga yang lebih tepat maknanya dibaca dengan fakhduhum, yaitu paha-paha mereka bil jafa. Ya, bisa pula dibaca dengan, kalau dibaca seperti fakhdahum bil jafa, latih paha-paha mereka dengan keras, karena itu akan mengokohkan kaki-kaki mereka. Nah, kemudian watarkus subhah, ya, didiklah mereka itu untuk meninggalkan tidur di waktu pagi, ya, maksudnya pagi setelah subuh, ya. Fa inna adataha, karena membiasakannya itu akan menjadikan orang lalai. Ada 3 tidur di waktu siang hari itu, ya, diterangkan oleh para ulama. Yang pertama adalah tidur setelah subuh, ya. Sebagian ulama membahasnya adalah tidur di waktu duha, juga masuk dalam makna ini, ya.
Kemudian yang kedua itu tidur namanya qailulah, yaitu tidur siang sesaat sebelum matahari tepat ada di kepala ataupun setelahnya, jadi setelah zuhur nanti. Dan tidur yang terakhir itu tidur yang dilakukan setelah ba'da al-asr, ya. Dan secara uruf ada beberapa athar dari sahabat tentang tidur ini. Adapun secara riwayat dari hadis-hadis Nabi yang membahas masalah itu tidak ada yang sahih, tetapi secara uruf itu adanya celaan tidur setelah subuh, adanya celaan tidur setelah asar, ya. Adapun tidur qailulah ini jelas dalam perkara tersebut ada riwayat yang sahih tentangnya, ya. Jadi yang sahih tentangnya adalah tidur qailulah, ya. Artinya tidur yang setelah subuh dengan tidur yang setelah asar itu kalau ditinjau dari riwayatnya padanya ada pembicaraan, tapi secara uruf itu ada penukilan. Oleh karena itu para ulama membahas tidur di waktu itu hukumnya makruh, tidak sampai haram tapi makruh. Dan makruh itu kalau ada hajat menjadi boleh, ya. Kalau ada hajat menjadi boleh. Makanya ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau kalau di bulan Ramadan kan puasa, beliau tidaklah tidur, ya, setelah sholat subuh kecuali setelah matahari sudah naik, jadi sudah masuk waktu duha, bukan setelah subuh langsung, tetapi nunggu matahari sampai terbit baru kemudian beliau tidur. Karena dimaklumi di bulan Ramadan itu orang bangun malam juga sibuk dengan bersahur, ya, bersahur untuk makan di waktu sahar. Nah, maka di sini tarkus subhah fa inna adatahat tuksibul ghaflah, meninggalkan tidur setelah subuh karena membiasakannya itu bisa menjadikan lalai. Kemudian wa kasratud dhuhak, ya. Ini merupakan peringatan, ya, untuk meninggalkan banyak tertawa, ya. Tarkus subhah di situ juga wa kasratid dhuhak, ya, meninggalkan tertawa karena memperbanyaknya, ya, banyak tertawa. Fa inna kasratahu tumitul qalbah, karena banyak tertawa itu akan mematikan hati, ya. Ya. Kemudian beliau melanjutkan, hendaklah perkara awal yang mesti mereka meyakini, yang mesti anak-anakku itu mereka yakini dari pendidikan adabmu adalah buktul malahi, benci bermain-main. Jadi pendidikan adab pertama kali bagi anak itu adalah buktul malahi menurut Umar bin Abdul Aziz, yang mana permainan itu alati bada'uha, ya, minasyaitan, ya, wa akibatuha saktur rahmani, yang mana awal dari permainan itu munculnya dari setan, sementara akhir kesudahan suka bermain-main itu cuma kemurkaan dari Ar-Rahman, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan kalau kita lihat dari pembahasan di dalam Al-Quran, ya, kita tahu kalau di pembahasan orang-orang dewasa itu ada istilah disebutkan di dalam beberapa riwayat,
walaupun riwayatnya ada kritikan bahwa hubud dunia itu ra'sun dunub, cinta dunia itu adalah pokok dari dosa, ya, itu cinta dunia, ya. Sehingga kalau bentuk cinta dunia pada anak-anak itu ya bermain-main itu. Kalau pada orang dewasa beda, cinta dunianya beda. Makanya Allah menyebutkan i'lamu annamal hayatud dunya laibun walahbun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad. Ya. Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia itu hanyalah main-main saja dan candaan serta perhiasan, dan juga saling berbangga di antara kalian, dan juga saling berbanyak di dalam harta dan anak-anak, fil amwali wal auladi. Nah, di situ ada penyebutan lahwun, ada penyebutan laibun dan lahwun. Laibun itu main-main, lahwun itu ya hampir sama dengan main-main, candaan. Ya. Nah, di dalam nasihat ini, ya, wasiat dari Umar bin Abdul Aziz itu adalah malahi, itu dari lahbun, main-main, bermain-main ataupun bercanda. Dan kita tahu anak-anak itu secara tabiat mesti senang main-main, sebagaimana kita orang dewasa secara tabiat itu senang dunia gitu, ya, senang dunia. Maka kita sebagai orang dewasa tentu sudah memahami apa yang ada di dalam isi ayat ini, bahwa dunia itu hakikatnya cuma seperti itu, agar supaya kita tidak lalai gitu loh. Nah, kalau anak bagaimana supaya nanti begitu dewasa dia punya karakter tidak cinta dunia. Makanya segala bentuk itu, misalnya satu contoh ya, kalau anak itu terdidik untuk seneng main-main dari kecil, dituruti semua, itu nanti gedenya masih suka tamasya, dan tamasanya itu boros. Tamasanya boros ya, kalau tamasya cuma di sekitarnya tidak masalah. Kalau tamasya sampai lain kota, sampai ini biayanya mahal itu, sampai ke luar negeri, sampai kalau di memposting di Instagram hanya untuk harga sebuah t-shirt saja itu sampai ratusan juta. Kan itu nggak nalar gitu. Secara nalar itu cuma dipakai di tubuh, kena keringet, bau gitu. Besok rusak. Dia sampai rela beli, harganya sampai 18 juta. Ya, harganya bahkan sampai ratusan juta. Ini kan nggak wajar. Kalau punya tas sampai harganya miliaran, ya, ini kan aneh. Ya, dia lebih menjaga tasnya dibandingkan jiwanya, dibandingkan hatinya. Ini kecintaan dunia yang benar-benar sangat tidak wajar. Nah, itu kalau kecilnya tidak dididik, itu besar akan menjadi seperti itu, berfoya-foya tanpa ada batasannya. Maka perkara pertama yang mesti dididikkan itu adalah benci main-main. Benci main-main itu bukan berarti main-main tidak boleh, tapi nanti akan ada pembahasan sendiri permainan seperti apa yang diajarkan. Artinya permainan yang memang di situ ada faedahnya, bukan bermain-main yang berlebih-lebihan, ya, bukan bermain-main yang berlebihan, ya. Nah, ya, jadi awalnya munculnya dari syaitan, ya, dan akibatnya itulah kemurkaan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Karena biasanya kalau orang sudah senang terhadap permainan, dia tidak akan peduli dengan aturan-aturan syariat.
dengan aturan syariat. Kalau sudah senang dengan permainan, terkadang anak kecil dia akan merampas mainan temannya tanpa tahu hak-hak yang ada di dalamnya. Ya memang enggak, anak kecil ya belum tahu masalah itu ya. Sehingga pernah ada satu kasus ya, ada sebuah permainan ya, mainan semacam robot-robotan ini, harganya sampai jutaan. Nah yang punya ini adalah keluarga, salah satu keluarga. Nah, dia punya keponakannya itu mengambil mainan dari punya anaknya tanpa minta izin. Pada saat ketahuan itu kan ditegur, maka orang tuanya, yaitu saudaranya dari ibunya tadi, kan dia keponakan, itu justru menganggap masalah itu sepele, padahal itu mainan harganya mahal ya. Ini kenapa? Karena sudah kerasukan. Kalau sudah kerasukan sampai terjadi apa yang terjadi, waliyatubillah, yaitu buktul malahi ala tibada wa asyaiton wa akibatu wa saktur rahmani ya. 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 Oleh karena itu pentingnya bagaimana cara membuat benci itu, caranya gimana ya. Ya tentu caranya adalah menjadikan akalnya itu bisa dipenuhi kebaikan. Misalnya satu contoh ya, tidak apa-apa umur 7 tahun misalnya udah dikasih tahu, kalau kamu beli mainan ini harganya 100.000, tapi kalau beli mainan yang ini atau di rumah bisa main ini, nanti masih bisa beli mainan, tapi juga bisa beli bakso, beli ini. Diajak berpikir seperti itu sehingga dia tahu mana yang lebih penting ya, mana yang lebih penting. Diberikan mainan seperti itu tidak ada masalah. Atau bisa diarahkan kepada permainan yang memang bisa menjadikan mereka mengambil manfaat, kemudian mengembangkan pikirannya. Seperti Nabi alaihi salatu wassalam, beliau melihat ibunda kaum mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mainan boneka, yang di situ bonekanya itu ada sayapnya. Begitu kelihatan Nabi ditutupi sayapnya, kemudian dia mengatakan ini adalah kudanya Sulaiman. Kudanya Sulaiman. Dan seperti itu tidak dilarang oleh Nabi, tetapi setelah mainan itu selesai dipakai, dikumpulkan kemudian ditutupi. Apalagi kalau di situ ada hal yang bisa mendekati taswir, gambar, patung dan yang lain sebagainya. Padahal boneka di masa Nabi itu tidak ada bentuk mata, tidak ada telinganya, itu enggak, cuma hanya kayak kain diwel-wel gitu loh, dibentuk saja ya. Kemudian beliau mengatakan fa innahu balaghani min athiqati min anithiqati min hamalatil ilm ya. Saya baca di dalam resum di sini buku itu mana ya, maka benar-benar telah sampai kepadaku itu sebenarnya sesungguhnya dikarenakan sesungguhnya telah sampai kepadaku dari orang-orang thiqat, dari orang-orang terpercaya, dari kalangan orang-orang yang membawa ilmu, para ulama maksudnya ya. Inna hudurul ma'azif, beliau langsung menyebutkan hudurul ma'azif, berarti itu ma'azif itu bagian dari permainan malahi ya. Telah sampai kepada aku dari orang-orang terpercaya, dari kalangan orang-orang yang berilmu, bahwasanya ya, hudurul ma'azif ya, adanya alat musik ya, adanya alat musik atau menghadiri pesta-pesta ada musik ya, dan mendengarkan nyanyian-nyanyian serta tekun di dalam keduanya, itu akan
menumbuhkan sifat kemunafikan di dalam hati, nifak dalam hati, sebagaimana air itu akan menumbuhkan rumput, kama yumbitul ma'u al-usba. Jadi kalian bisa bayangkan ya, seperti ini, adanya alat musik, mendengarkan nyanyian, itu akan seperti itu, tekun di dalam perkara tersebut. Keduanya itu akan menumbuhkan sifat kenifakan, ya, sebagaimana air itu menumbuhkan rumput, ya. Kenapa kok dikatakan nifak ya? Nifak itu kan sebenarnya berkaitan dengan kekufuran yang ada dalam hati, atau kemungkaran yang disimpan di dalam hati tapi dohirnya tidak, kan gitu nifak, ya. Dan ini efeknya adalah sesuatu yang sifatnya apa? Kalau dikatakan nifak dalam hati kan i'tiqadi gitu. I'tiqadi artinya percabangannya nanti penyakit kemunafikan dalam hati gitu, ya. Dan itu bukan perkara ringan, ya, bukan perkara ringan. Naam, ya. Makanya kalau kita lihat ya, orang-orang yang suka dengan musik, orang-orang yang suka dengan nyanyian, itu biasanya ungkapannya itu hiperbola. Ungkapannya itu hiperbola, seperti lautan akan diseberangi, kemudian apalagi itu, ya, lautan api juga akan diterjang atau diseberangi. Itu kan gulu, ya, untuk mencapai tempat orang yang dicintainya. Itu kan gulu itu. Padahal pada kenyataannya nggak mungkin seperti itu. Berarti kan ngomongnya nggak sesuai dengan kenyataannya. Ngomongnya nggak sesuai dengan kenyataan. Itu bentuk kedustaan, bentuk berlebih-lebihan, gulu, ya, gulu. Dan kengguluan seperti itu akhirnya akan menjadikan bentuk-bentuk nifak yang nyata. Makanya orang yang di dalam agama ini yang tergila-gila dengan lagu-lagu dan musik itu sufi. Yang tergila-gila dengan lagu, ya, dan musik itu orang sufi. Makanya orang sufi sampai gulunya mengatakan apa? Saya semata-mata mencari keridhaan Allah, beribadah mencari keridhaan Allah, bukan karena mengharap surga, bukan pula karena takut kepada neraka. Sampai-sampai di antara mereka ada yang berdoa, ya Allah, besarkanlah tubuh saya, masukkanlah saya ke dalam neraka sehingga neraka itu penuh dengan tubuh saya, sehingga tidak ada satupun orang yang masuk neraka. Itu kan omongan-omongan orang gemblung gitu. Tapi dianggap sebagai satu bentuk di dalam beragama, rela untuk berkorban, mencintai manusia, bahkan mencintai seluruh manusia sekalipun dirinya masuk neraka, asal yang lain masuk surga semua. Itu kan kalau misalnya dia benar-benar tahu siksa neraka itu seperti apa, mungkin baru lewat di atasnya udah nggak mau masuk. Dan itu benar, nggak usah neraka lah. Orang seperti itu kalau ngomong langsung kita bawakan korek api saja, nggak usah seluruh tubuhnya, pada satu bagian tubuhnya saja kemudian disundut dengan api. Misalnya dia akan tulung-tulung, teriak-teriak, langsung lupa kalau dia telah berdoa seperti itu. Ini adalah orang-orang sufi, ya. Ucapan-ucapannya benar-benar membuat kalau orang yang tahu akidah, ya, yang lurus, dia akan benar-benar menganggap ini adalah urusan yang sangat besar. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan, ya, ini kan selesai di dalam kitab kalian ya, sudah selesai. Tapi kalau di dalam kitab saya ini masih ada sebenarnya. Wali umuri, wali tauki,
dzalika bitarki huduri tilkal mawadin aisaru ala dzawi adhihan minat subuti ala nifaq fi qalbihi wa huwa hina yufariquha la ya'taqitu mimma sami'at udunahu ala syai'in yang tafi'u bihi. Alasannya kenapa dibikin untuk mereka ini benci dengan permainan, untuk kemudian termasuk dari permainan itu apa? Adalah alat musik, dibenci dengan seperti itu. Ya, itu alasannya sebagaimana tadi telah disinggung, karena akan menumbuhkan di dalam hati itu nifak sebagaimana air akan menumbuhkan rumput. Kemudian beliau menyebutkan, ya, dikarenakan pertimbangan, ya, dari umurku, maksudnya pertimbangan aku ini sudah tua, ya, dari menginjak terus gitu, sudah punya pengalaman, dan juga dikarenakan pertimbangan aku ingin untuk menghindari, mencegah hal tersebut pada mereka, maka meninggalkan adanya kehadiran alat-alat musik, nyanyian, ya, menghilangkan kehadiran adanya alat-alat musik dan nyanyian itu jauh lebih mudah dibandingkan, dibandingkan apa? Dibandingkan manakala di dalam akal anak-anak tersebut, orang-orang yang punya akal itu sudah tertancap di dalam hatinya kenifakan. Artinya apa? Sekedar tidak menghadirkan alat musik, sekedar tidak menghadirkan nyanyian, itu lebih mudah dibandingkan manakala nanti pada pikiran-pikiran anak itu sudah kokoh penyakit nifak untuk kemudian dihilangkan. Itu lebih susah, lebih mudah kalau melakukan seperti itu, ya. Makanya pentingnya pendidikan itu ditanamkan di saat anak masih kecil. Ada sebuah kisah, ini kisah nyata, ya. Jadi orang tuanya itu ngajari hafalan Al-Quran, bahkan dimasukkan di pondok pesantren sampai hafalnya 29 juz. Tetapi titik ini tidak dididik dengan benar. Akhirnya begitu anak itu sudah balik, dia dalam posisi, ya, keluar dari pesantren kan kayak bebas mendapatkan kemenangan, sementara kebencian terhadap itu belum tertanam. Akhirnya yang terjadi apa? Dia pertama kali buka bengkel, akhirnya bergaul dengan orang awam dan yang lain sebagainya, punya uang, sudah umur 18 waktu itu, ya. Akhirnya sambil bengkel itu dia sering mendengarkan musik campur sari gitu. Sambil bengkel itu musiknya campur sari, 29 juznya sudah hilang tanpa bekas di dalam hafalan, dan juga tanpa bekas di dalam pakaiannya sudah tidak nampak oleh itu santri. Bahkan sebagian yang lain itu ada yang sampai udah tindian bagian telinganya sudah ini itu dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa, ya, bahwa menanamkan hal seperti itu di dalam jiwa anak sejak kecil sebelum itu terlambat, itu jauh lebih penting, ya, jauh lebih ditekankan, karena nanti kalau sudah dewasa akan lebih susah. Sehingga dikatakan oleh beliau, wa huwa hina yufariquha la ya'taqitu mimma sami'at adhunahu ala syai'in yang tafi'u bihi, ya. Karena dia tatkala berpisah dengan alat-alat musik, mainan tersebut, ya, itu tidak akan dia menjadi yakin dari apa yang didengar kedua telinganya dibandingkan sesuatu yang bisa memberikan manfaat. Jadi manakala sudah terbentuk karakter seperti itu,
ya, dia berpisah. Maka kalau dia kemudian suatu saat di situ mendengar musik, mendengar nyanyian, ya, itu tidak meyakini, dia tidak meyakini, ya, tidak mendahulukan kepada sesuatu yang dia bisa mengambil manfaat dengannya. Artinya dia akan lebih memilih seperti membaca Al-Quran, seperti belajar ilmu dan yang lain sebagainya. Nah, bahakata. Kemudian wal yaftah kullu gulamin minkum bi juz'ihi minal Qur'an yasbut fi qiraatihi. Kemudian nasihat yang lain yang disampaikan Umar bin Abdul Aziz, hendaklah setiap dari mereka, setiap dari anak-anakku itu membuka, ya, dengan juznya dari Al-Quran, niscaya akan kokoh dia dari hafalannya, dia akan kokoh hafalannya. Artinya di situ menunjukkan bahwa kekokohan hafalan itu hendaknya ditekankan sampai mungkin, ya. Kemudian faida faragha minhu tanawala qausahu wa kinanatah. Apabila di setiap dari anakku itu sudah selesai dari baca Al-Quran, segera dia mengambil busurnya, busur anak panah. Demikian pula kinanahnya, tempat anak panahnya yang sudah ada anak panahnya, untuk berlatih memanah, ya. Karena beliau pemimpin, Umar bin Abdul Aziz pemimpin, itu tidak ada masalah. Program seperti itu dilakukan oleh pemerintah. Wa kharaja ilal gharati hafian, dan dia masing-masing dari anakku itu untuk keluar ke tempat sasaran dalam keadaan telanjang kaki, tidak perlu pakai sepatu, nggak perlu pakai khuf, untuk melatih kekuatan kaki-kaki mereka, ya, kekuatan kaki mereka, ya. Faroma sab'ata arsyakin, setiap dari mereka itu hendaklah melempar 7 lemparan. Tsumang sorofa ilal qailah, ya. Kemudian setelah itu mereka masing-masing dari mereka selesai bubar, kemudian kembali untuk tidur siang, qailulah. Jadi kegiatannya seperti itu, ya. Kemudian Umar bin Abdul Aziz mengatakan, fa inna ibn Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu kana yaqul, ya bani kilu fa inna syayatina la takil wassalam. Karena Abdullah bin Mas'ud, beliau biasa mengatakan, wahai anak-anakku, tidurlah kamu tidur siang, dikarenakan setan itu dia enggak tidur siang. Wassalam. Kemudian beliau menutup dengan wassalam. Selesai. Mudah-mudahan keselamatan untuk kalian. Ini adalah nasihat yang sangat berharga, nasihat dari orang yang sudah berhasil mendidik putra-putranya. Sampai dikisahkan, ya, salah satu dari anak Umar bin Abdul Aziz, ya, itu salah satu dari anak Umar bin Abdul Aziz itu nampak kesolehannya di waktu dewasa. Jadi pada waktu Umar bin Abdul Aziz itu kan menjadi seorang khalifah gitu, maka datanglah salah satu putranya. Putranya itu memberikan nasihat, wahai bapakku, kenapa engkau belum menerapkan ini di dalam kepemimpinannya? Padahal beliau adalah seorang khalifah gitu. Artinya anaknya menginginkan agar bapaknya itu lebih sungguh-sungguh di dalam menerapkan syariat, sehingga tercipta keadilan di tengah manusia. Kemudian bapaknya menyebutkan bahwa menerapkan itu ada tahapan-tahapannya, ada urutan-urutannya. Tapi yang ingin kita tekankan, sampai putranya seperti ini gitu loh. Itu hasil didikan seperti ini, ya, hasil didikan seperti ini, ya. Dan biasanya kalau anak itu, ya, misalnya orang tuanya itu punya kedudukan, punya kekayaan, itu orang tuanya kan anaknya seneng gitu loh. Anaknya seneng kan dapat kemuliaan. Pernah, ya,
Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, beliau itu melihat putranya itu dipayungi itu loh, dinaungi. Maka Imam Malik itu memberikan komentar, ini anak ini dimuliakan bukan karena dia, tapi karena bapaknya gitu. Beliau nggak suka diperlakukan seperti itu. Makanya kadang anak orang yang punya kedudukan itu kadang malah justru melebihi dari bapaknya gitu loh. Ya, sehingga kalau di sekolah-sekolah dia jadi tukang bully kan gitu. Karena di rumah bapaknya hebat gitu loh ya, punya kedudukan. Berapa banyak yang kita lihat seperti itu. Tapi Harun Ar-Rasyid itu salah satu pembesar ya, dia raja, dia khalifah yang terbesar dari Bani Abbasiyah. Itu beliau punya putra yang sangat menakjubkan. Salah satu putranya itu pada waktu bapaknya itu mau diangkat menjadi khalifah, maka anaknya menasihati bapaknya jangan maumu. Ya, sampai kemudian Harun Ar-Rasyid jadi pemimpin, jadi khalifah. Anaknya ini pergi dari rumah, tidak mau ikut di istana. Dia jadi tukang kuli panggul di pelabuhan. Seorang pemuda yang sering kuli panggul, terus sampai suatu saat sakit di tempat dia menempat, tempat kontrakan, nah kayak kontrakan, semacam kontrakan. Nah di situ sebelum meninggal, putra ini, seorang laki-laki ini menyampaikan kepada ya pemilik rumah, nanti kalau Amirul Mukminin datang, tolong tunjukkan cincin ini. Akhirnya anak ini meninggal, datanglah suatu saat pas melaksanakan inspeksi atau gimana pemimpin. Nah, orang ini yang punya rumah ini menyampaikan bahwa ada seorang pemuda yang dia meninggal, belum lama meninggal, dia pesan pada saya seperti ini. Dilihatlah cincin itu. Maka Harun Ar-Rasyid tahu ini adalah putranya. Sampai beliau bertanya di mana dikuburkan, dan beliau mendatangi kuburannya dan mensolatkan. Ya, ini pendidikan dari orang-orang dahulu. Hasilnya luar biasa. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Makanya arahan-arahan seperti ini ya perlu untuk kita memperhatikannya agar supaya kita mengalami keberhasilan atau bisa berhasil di dalam mendidik anak. Kemudian dari Umar bin Abdul Aziz masih ada dua ya. Kita selesaikan An Musanna ibni Imran Az-Zubaydi qala kataba Umar ibnu Abdul Aziz yanha al-muallimin an yahmilu as-sibyana ala dawabi idza hadaku. Ya. Dari Musanna bin Imran Az-Zubaydi rahimahullah ta'ala, dia berkata Umar bin Abdul Aziz menulis surat ya, dalam suratnya beliau melarang pada para penuntut ilmu pada mu'alimnya, pada pengajarnya, untuk membawa anak-anak itu di atas kendaraan ketika sudah hadaku, kita sudah lulus. Jadi biasa lulus itu dulu dinaikkan di atas onta atau di atas kuda, itu dilarang oleh Umar bin Abdul Aziz. Kemudian An Ibrahim bin Abi Abalah qala karena Umar ibnu Abdul Aziz yaktubu ilal amsar. Adalah Umar bin Abdul Aziz, beliau menulis surat ke berbagai penjuru negeri. La yakrinu al-muallimu fawqa salatin fa innaha makhafatun lil gulam. Janganlah seorang pengajar dia menemani murid itu melebihi daripada 3 hari, karena itu akan menjadikan ketakutan bagi murid ya, karena jadi serius terus gitu loh, takut nanti jadi takut. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selesai nasihat dari Umar bin Abdul Aziz, besok kita lanjutkan ya pada nasihat yang lainnya atau pada wasiat yang lainnya. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada
panitia. Baik, kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustadzuna Abu Idris Linggar Suprantoro atas ilmu yang telah disampaikan. Kemudian sesi berikutnya yaitu tanya jawab. Kami persilahkan bagi peserta Kamusa yang ingin mengajukan pertanyaan baik secara langsung ataupun melalui tulisan. Tafadhalna. Mohon Ustadz, Ya, Ana ingin bertanya bagaimana caranya ketika seorang anak sudah tertancap dengan musik, bagaimana cara kiat untuk mencoba untuk menghilangkan hal itu? anaknya sudah balik atau belum? Usianya sekitar 9 tahun. 9 tahun ya. Iya Ustadz. Ya. Tayyib ya. Yang pertama tentu caranya itu sebagai orang sebagai roin ya. Ya, artinya dia sebagai pemimpin. Yang pertama tentu dia bisa membuat aturan-aturan di rumahnya. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dia bisa memberikan beberapa penjelasan tentang perkara tersebut. Ya, dimana mungkin dia bisa membandingkan. Misalnya seorang anak dia membaca Al-Quran dapat pahala, seorang anak dapat ini, dia akan mendapatkan ini. Ya, dibandingkan kalau dia bernyanyi mengikuti, ya, itu tidak ada faedahnya. Mungkin tidak perlu diterangkan karena isi lagu-lagu itu kan kebanyakan kejelekan, isinya kejelekan ya. Kemudian yang ketiga, cara yang ketiga, dia bisa pula membandingkan dari sosok orang yang berhasil di dalam mengamalkan Al-Quran, demikian pula sunnah seperti para sahabat. Dari kedudukan di dunia, lebih-lebih kedudukan di akhirat bisa dijelaskan. Sementara kalau penyanyi, itu sosoknya, ceritakan saja kemungkaran-kemungkarannya. Dari buka aurat, dari ini, dari gak punya rasa malu, ya, rasa malu. Akhirnya ujung-ujungnya lebih daripada sekedar itu kemungkarannya. Ini bisa dijelaskan dari sosok-sosok seperti itu. Misalnya dia laki-laki, anaknya laki-laki, ya, ada yang apa istilahnya yang nyanyi rambutnya gondrong, kemudian pakai lambang tengkorak dan lain sebagainya, suka minum khamr dan yang lain sebagainya. Dan kita tahu kehidupan sehari-hari dari penyanyi itu sangat buruk kehidupannya, berzina. Bahkan yang kita heran, sudah tahu berzina, sudah dikenal, tapi masih saja disukai, kan heran, kan aneh itu. Ya. Kemudian bisa pula dengan dia memberikan alternatif di rumah itu kan banyak juga qori yang bacaannya Quran bagus. Tidak qori saja, bahkan ada di dalam syair-syair yang isinya ilmu itu dibaca dengan rojas gitu loh, dengan rojas, dengan pembacaan syair yang bagus itu bisa membuat seneng. Tapi tentunya tidak boleh berlebih-lebihan ya, karena lebih ditekankan adalah Al-Quran. Dan lagunya juga bagus itu, sehingga nanti begitu anak itu umur 15 sudah seneng rojas itu syair, cara membaca dalam syair
itu dia ngapal misalnya nadem jurumiyah kan ada nademnya juga, ada matan dan ada nadem. Banyak para ulama itu menademkan kitab gitu loh. Masya Allah kalau dia sampai nadem Imriti hafal, nadem Alfiyah hafal, nadem apa Nuniyah hafal gitu, nadem Sulamul Wusul hafal. Masya Allah gitu, sudah hafal Quran masih hafal itu ya, walaupun itu tentunya tetap Al-Quran yang menjadi ya. Dan Al-Quran itu Masya Allah ya, Masya Allah ya. Kalau kita baca ya. Orang dia membaca artinya, orang tahu artinya, tahu bahasa Arab. Di setiap ilmu yang ada dalam Al-Quran itu ada kenikmatan-kenikmatan yang besar. Misalnya ilmu dalam bidang tafsirnya, kemudian di dalam bidang dalam bidang periwayatannya ya, dan termasuk pula itu di dalam tartilnya ya, sampai di belakang hari dipelajari ini tartil murotal gaya ini di ya, masing-masing ada seperti itu, masing-masing seperti itu, ada sampai diterangkan seperti itu ya. Ini pengalaman ya, pengalaman saya dulu punya guru itu waktu membaca tahsin ya, belajar tahsin itu tidak boleh mendengarkan murotal. Ini pengalaman saya seorang guru ya ya, sampai yang namanya dilarang, yang kadang murid itu kadang yang ngel-ngel dikit itu. Waktu itu saya coba dengarkan murotal ini murotal itu, kalau guru saya mengatakan tidak boleh kamu baca ini tahsin seperti ini dengan tahqiq, metode tahqiq, sampai nanti punya bacaan sendiri gitu. Tapi yang namanya ingin niru kan juga ada ingin niru gitu. Sampai suatu saat mau niru tetap tidak bisa. Jadi bacaan ini kemudian kayak nanti larinya ke yang dulu dia pelajari itu seperti itu terus. Bahkan kemudian kebentuk punya murotal sendiri-sendiri ada, dan itu tidak niru gitu. Tidak niru, tidak berlatih niru. Ada 3, saya punya 3 itu ya. Sampai suatu saat ada orang yang memang pelajari ilmu seperti itu gitu. Ini qiraah ini jenisnya ini qiraah jenisnya ini. Dia sholat di belakang saya waktu itu ya. Waktu itu saya ngimami sholat Isya, saya ingat ngimami sholat Isya. Kebetulan dia ngajar tahsin di situ, kebetulan dia juara MTQ gitu loh. Dia juara MTQ memang ya, kalau tidak salah tingkat, saya kurang tahu apa tingkat provinsi atau tingkat daerah, yang jelas dia juara. Nah, dia waktu makmum itu mengomentari bacaan saya di depan murid-muridnya. Kemudian murid-muridnya cerita ke saya. Nah, waktu saya cerita ke saya itu saya nggak nyambung, karena dia mengatakan, Ustadz, bacaan jenengan itu azam ya, azami gitu loh. Saya kurang tahu azami atau apa gitu, saya nggak tahu, atau ajami malah saya nggak tahu. Saya jawabnya nggak nyambung, saya nggak punya teman namanya azam gitu. Jadi karena nggak paham, saking nggak pahamnya itu, saya nggak punya teman namanya azam. Bukan nama azam, nama orang tat. Kemudian dia terangkan bahwa bacaan itu ada 8 jenis yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan jenengan itu kemarin dikomentari masuk kategori ini. Wallahu alam, saya nggak tahu masalah itu. Tapi yang ingin saya tekankan bahwa memang menjadi nikmat ya membaca, dengan kita apa istilahnya memakai apa yang ada pada diri kita sendiri, sambil kita membaca itu dengan penuh kenikmatan, ini bisa memalingkan dari seperti itu ya. Makanya kalau misalnya ada orang yang dia belajar, anak-anak belajar qiraah ya kita nggak mengingkari belajar qiraah ini tidak mengingkari, karena memang pada sisi itu ada hal yang bisa memalingkan. Tapi kalau dikatakan berlebih-lebihan sampai pada taraf karohah mungkin gitu loh. Tapi ini termasuk dari cara-cara untuk bisa menjadikan anak itu tidak kemudian, untuk anak itu kemudian tidak menyenangi musik dan yang lain sebagainya. Karena
nanti bacaan murotal dengan indah itu nggak nyambung dengan do re mi fa sol la si do. Kan nada dasar itu kan do re mi fa sol la si do. Kalau Jawa kan jirolu monem pi kan gitu. Ada dua, pelok atau selendru kan gitu. Kalau nada namanya apa yang do re mi fa sol la si do itu? Hah? Notasi balok atau namanya diatonik atau apa itu? Pentatonik bukan. Pokoknya namanya jelas itu. Ya. Dan itu memang nada yang mengalir di tengah manusia gitu loh. Tengah manusia. Ya. Sebenarnya ilmu dunia pun itu bisa malingkan dari seperti itu. Orang sibuk dengan itu dia nanti akan punya kesenangan itu tidak seperti itu bentuknya. Tidak seperti itu, ya. Dia makanya sibukkanlah dengan sesuatu yang bermanfaat, terutama pertama ada ilmu agama, yang kedua adalah ilmu apa? Ya ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk dunia. Nanti kalau dia sibuk dengan itu, dan sudah cinta, makanya biasanya kalau anak pinter itu mainannya beda, kan gitu. Anak-anak main, dia sibuk di kelas ngitung-ngitung matika dan sebagainya. Itu biasanya jadi bentuknya seperti itu, ya, tidak seperti yang lainnya. Itu mungkin diantara bentuk-bentuk tahapan-tahapan bagaimana untuk. Tapi yang paling penting dudukkan di majelis ilmu, bawa di majelis ilmu. Yang lebih penting lagi dekatkan dengan orang, dengan anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh, ya. Dan tentu yang paling berat itu di rumah itu apa? Di rumah banyak TV, banyak apa? HP gitu. Ini repot ya, seperti ini udah repot. Kita tak lupa pula setelah kita melakukan seperti itu, banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena al-hadyu minallahi taala, karena petunjuk itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa disampaikan. Baik. Baik, sekali lagi kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Al-Ustaz Abdul Singgar Suprantoro atas jawaban yang telah disampaikan. Demikian pula kepada penanya, sehingga kita bisa mendapatkan faedah tambahan pada majelis taklim sore hari ini. Dan para peserta kamus yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan waktu sudah menunjukkan pukul 17.19, kita menginjak ke acara berikutnya, yaitu penutupan. Sebelum ditutup, saya selaku pembawa acara, demikian pula mewakili rekan-rekan panitia, apabila terdapat banyak kekurangan, kesalahan dalam taklim pada sore ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita mohon kepada Allah taufik supaya kita bisa mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Kita akhiri taklim pada sore hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.